Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabatku semua dimanapun berada, semoga kalian semua selalu berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, selalu disehatkan dan selalu dilancarkan dalam segala urusan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Sahabat, pada video kali ini saya ingin menceritakan pengalaman saya kalau saya pernah mesantren di alam gaib. Percaya atau tidak percaya silahkan. Yang penting, tujuan saya membuat konten ini, saya ingin menceritakan pengalaman saya sendiri. Semoga bisa bermanfaat dan bisa menghibur sahabatku semua dimanapun berada. Mesantren di alam gaib selama kurang lebih 2 tahun ya. Itu kejadiannya tahun 2017 sampai 2019, ini tidak 2019 akhir ya, 2019 pertengahan gitu. Jadi 2017 18, yaitu kurang lebih 2 tahun lah, karena dari tahun 2017 2018 2019 itu tidak sampai akhir tahun gitu. Jadi begitu sahabat. Jadi saya pernah mengalami mesantren di alam gaib selama kurang lebih 2 tahun. Kalau mesantren dohir juga saya mengalami. Memang dari kecil saya anak pondok ya, anak pondok. Dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA juga saya mesantren. Kalau itu kan umum ya, kalau itu umum. Kalau mesantren itu memang zaman sekarang memang banyak anak-anak yang mesantren, alhamdulillah, karena menuntut ilmu itu sangatlah wajib, sangat wajib. Tetapi kalau yang saya alami ini dari tahun 2017 sampai 2019 itu sangatlah tidak masuk akal mungkin ya. Makanya saya menceritakan ini karena tidak masuk akal, makanya saya ceritakan kepada sahabat. Jadi mungkin ini bisa menghibur sahabat, menarik gitu kan. Nah, jadi pada tahun 2017 sampai 2019 itu posisi saya sudah berada di Bekasi Cikarang. Nah, pada tahun 2016 itu saya memang menjalani tirakat. Tetapi tirakatnya tidak bertujuan untuk kesaktian untuk apapun. Saya hanya tirakat puasa memakan nasi. Jadi tahun 2016 sampai tahun 2017 akhir itu saya tidak makan nasi. Jadi saya hanya memakan sayur-sayuran, buah-buahan, terus umbi-umbian. Itu yang saya makan gitu kan. Bukan puasa, tetapi saya tidak memakan nasi selama 1 tahun sampai akhir tahun gitu. Tahun 2016 kan sampai akhir tahun. Nah, awal tahun 2017 waktu itu saya mesantren di alam gaib. Mesantrennya itu tidak setiap hari setiap malam, hanya setiap malam saja gitu, hanya setiap malam. Jadi kalau siang biasa saya kerja gitu, kerja terus juga di kalau pulang kerja ada orang yang ke rumah minta tolong misalkan untuk disyariati ya, untuk diobati gitu, disyariati, saya jalankan juga gitu. Nah, tetapi ini kejadiannya itu setiap malam selama 2 tahun itu. Kejadiannya setiap malam. Jadi setiap kalau saya sudah menjalankan Qiyamul Lail seperti jam 12 malam, setengah 1, karena ya saya kebanyakan sih menjalankan Qiyamul Lail itu jam 12, setengah 1 atau jam 1 atau setengah 2 gitu kan. Tetapi selama dari tahun 2017 sampai 2019 itu saya melakukan Qiyamul Lail itu setiap jam 12 malam. Setiap jam 12 malam. Nah, itu biasa saya Qiyamul Lail, terus saya sudah Qiyamul Lail, sudah sholat malam itu saya banyak membaca istighfar gitu kan. Tidak ada yang saya inginkan gitu. Saya ingin diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala saja gitu kan.
Nah, itu kalau saya sudah menjalankan seperti tawasul ya gitu kan, tawasul sampai jam 1 malam, itu saya selalu ngantuk banget. Dan setiap saya ngantuk banget setelah aurodan ya, setelah tawasulan aurodan, itu saya pasti dijemput seseorang pakai baju putih, makanya saya ini bikin konten pakai baju putih nih. Jadi jemput saya dijemput di mimpi ya, di mimpi. Makanya saya tadi cerita sahabat, mau apa, mau percaya atau tidak silahkan gitu kan. Ini saya lagi duduk ngantuk dan tertidur, saya mimpi. Tetapi mimpinya setiap malam begitu bersambung gitu kan, setiap malam bersambung mimpinya. Nah, malam pertama itu saya diajak ke suatu tempat oleh yang berbaju putih itu. Nah, diajak ke suatu tempat yang memang ininya kayak cahaya mataharinya itu nggak ada, tetapi langitnya itu setengah-setengah merah gitu, anginnya sepoi-sepoi. Dan saya diperkenalkan kepada santri-santri di sana. Nah, yang herannya itu santri-santri di sana ada yang memang wajahnya itu wajah manusia, ada juga wajahnya kayak bukan wajah manusia gitu, serem gitu wajahnya ada, tetapi biasa pakai pakai ikat kan gitu kan. Itu tapi wajahnya berbeda-beda gitu kan. Kenapa berbeda-beda wajahnya? Yaitu kan hak Allah, gimana Allah menciptakannya saja gitu kan. Mereka wajahnya berbeda-beda tetapi akhlaknya baik, akhlaknya baik. Nah, saya disuruh berkenalan sama yang berjubah putih itu. Saya kenalan, tetapi di situ keadaan saya tuh di sana tuh paling kecil badan saya. Yang lain itu gede semua, tinggi-tinggi gitu kan. Tetapi kata berjubah putih itu yang bawa saya itu, mereka tuh walaupun tinggi, umurnya itu lebih muda dari kamu katanya gitu. Nah, jadi kenalan gitu kan semuanya. Saya juga agak takut sih waktu itu kan, agak takut. Nah, ceritanya saya biasa yang pertama kali dikaji di sana gitu kan, di pesantren tersebut. Itu di pesantren itu nggak ada namanya, misalkan pesantren apa gitu kan, namanya nggak ada. Karena saya hanya dibawa ke satu gerbang, kayak pintu itu kayak batu, tetapi di dalamnya tuh luas di dalam. Nah, semua tuh sama-sama ngaji. Yang pertama itu kata gurunya, jadi gurunya itu yang jemput saya kan pakai baju putih, pakai jubah putih. Nah, yang gurunya itu pakai baju putih tetapi agak baju putihnya agak kumal ya, nggak terlalu putih jadi kumal, krem juga bukan gitu kan, putih tetapi kayak udah lama putihnya gitu kan. Beda lagi dengan yang jemput saya, itu putih banget ininya bajunya. Nah, jadi yang dikaji itu kayak apa ya, kayak lebih ngisi gitu, lebih ngisi. Jadi bukan cuma sekedar apa cangkangnya gitu. Maksudnya begini, pertama kali pengkajian di sana kata guru tersebut, ini berhubung ada murid baru katanya gitu, sekarang kita mengkaji kalimat istighfar dulu katanya gitu. Itu yang paling penting dulu di dalam diri kita katanya kan. Nah, ini jadi kata beliau begini, astagfirullahaladzim. Astagfirullahaladzim itu maknanya apa katanya gitu kan. Jadi maknanya yang terkandung di dalam istighfar itu kan kita memohon ampun kepada Allah. Memohon ampun kepada Allah, sahabat. Nah, jadi pengkajian di sana beda dengan pengkajian yang memang saya alami mesantren waktu itu selama 12 tahun, dari kelas 1 SD sampai kelas 3 SMA. Jadi pengkajiannya beda gitu. Pengkajiannya bedanya begini. Yang dibaca sama, tetapi yang dikaji itu, yang dibongkar, yang dibedah itu beda. Kayak begini, astagfirullahaladzim katanya itu kan memohon ampun kepada Allah. Kata guru tersebut begitu. Dan guru tersebut bertanya kepada saya, kalau kamu baca istighfar memohon ampun atas dosa-dosa kamu kepada Allah Subhanahu wa taala,
selama kita mau bertaubat, taubatan nasuha, Allah pasti mengampuni. Kan begitu. Saya mau bertanya sama kamu, katanya, kalau Allah mengampuni kamu, terus kamu mau ngapain, katanya begitu. Ibaratnya begini, katanya, kalau kamu punya salah ke bapak kamu, katanya gitu kan, terus bapak kamu memaafkan kamu. Setelah kamu dimaafkan sama bapak kamu mau ngapain? Apakah mau mengulangi kesalahan kamu lagi, atau memang kamu benar-benar minta maafnya asli, katanya begitu. Nah, di situ saya berpikir, iya juga ya gitu kan. Karena selama ini saya tobatnya tobat sambal gitu kan. Istighfar gitu kan, ngelakuin yang banyak kesalahan-kesalahan juga saya lakuin gitu kan. Jadi gitu. Jadi istighfar, pokoknya ngisi lah gitu pengkajiannya itu. Tetapi waktu itu memang tidak ingat semua gitu kan. Maksudnya kalau saya bangun itu nggak ingat semua. Yang ingatnya itu cuma poin-poinnya saja gitu kan. Cuma poin-poinnya saja. Terus di istighfar tersebut dibongkar lagi, sahabat. Kayak begini. Astagfirullahaladzim, katanya memohon ampun kepada Allah, kan begitu. Yang tadi beliau menanya, kalau Allah mengampuni kamu mau ngapain, katanya. Saya bilang mau berusaha untuk tidak mengulanginya kembali gitu kan. Nah terus begini katanya, sebetulnya yang mendorong kamu untuk membuat dosa itu di dalam diri kamu itu siapa, katanya gitu kan. Nah di situ saya mikir siapa ya, emang saya kan gitu kan. Kata beliau bukan, katanya, tetapi yang mendorong kamu untuk berbuat dosa itu adalah hawa nafsu, katanya gitu kan. Hawa nafsu. Saya pikir-pikir juga iya, yang mendorong saya untuk berbuat segala sesuatu yang memang keluar dari jalur Islam ya, dari aturan-aturan Allah dan Rasulullah, itu hawa nafsu yang mendorong kita untuk berbuat dosa misalkan gitu kan. Nah kata guru tersebut, berarti isi daripada istighfar itu, kalau misalkan kamu mohon ampun kepada Allah, setelah kamu mohon ampun kepada Allah, kamu harus selesaikan yang selama ini mendorong kamu untuk berbuat yang keluar jalur dari aturan-aturan Allah dan Rasulullah, yaitu hawa nafsu. Jadi kata beliau, kamu harus berani berjihad di dalam jalan Allah gitu. Di dalam jalan Allah kamu harus berjihad memerangi musuh-musuhmu itu, katanya. Jadi ternyata ketemu sama saya yang disebut dengan jihad itu, yang sebetulnya itu jihad mengendalikan atau memerangi hawa nafsu. Itu istighfar juga gitu, isinya itu. Jadi itu sahabat, pokoknya terus dari istighfar sampai ya pengkajian tentang ayat-ayat lah gitu kan, tentang ayat-ayat sampai begini. Itu setelah selesai ngaji ceritanya kan, saya ceritanya ngobrol-ngobrol sama penghuni pesantren itu katanya sih jin-jin Islam, katanya begitu. Kata sosok yang bawa saya yang berjubah putih itu, inilah jin-jin Islam, katanya. Ya soalnya kan memang ada ini juga, ada ayatnya kan, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun, tidak semata-mata Allah menciptakan jin dan manusia hanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala gitu kan. Jadi kata beliau, kamu harus bersahabat juga dengan mereka gitu kan. Jadi bersahabat dengan siapa saja selama ini, katanya, selama kamu tidak dijerumuskan, katanya gitu. Nah jadi saya ngobrol dengan sahabat-sahabat saya yang di alam jin tersebut. Jadi kata sahabat-sahabat saya itu, kamu itu kan manusia, katanya. Jadi kamu harus hati-hati, katanya, harus hati-hati karena sebagian daripada jin-jin itu masuk ke alam manusia gitu kan. Ibaratnya kalau di sana itu, kalau yang masuk ke alam manusia itu bukan jin sembarangan, sahabat. Jadi jin-jin tersebut yang bisa masuk ke alam manusia itu bukan jin sembarangan. Itu jin yang memang tirakatnya itu kuat. Jadi punya ilmu gitu, ilmu kesaktian istilahnya begitu. Makanya bisa masuk ke alam dunia ini gitu kan. Ya seperti manusia saja. Jadi bukan manusia sembarangan yang bisa masuk ke alam jin, maksudnya begitu kan.
yang bisa masuk ke alam jin asli ya, bukan bukan alam ini, alam imajinasi gitu kan. Nah, jadi kata kata sahabat saya yang jin Islam itu, kamu harus hati-hati karena zaman sekarang ini semakin banyak jin-jin sakti yang masuk ke alam manusia katanya gitu. Jadi mereka itu seperti begini, mencari makanan-makanan atau kehidupan-kehidupan untuk memanfaatkan manusia. Jadi bagaimana memanfaatkan manusia mereka itu gitu ya, jin-jin itu sebut ini jin-jin kafir ya. Jadi jin-jin kafir itu adalah jin-jin yang memang mengutamakan kepentingan-kepentingan pribadi, kepentingan hawa nafsu gitu kan. Jadi kepentingan duniawi gitu. Jadi bukan cuma manusia yang ada kepentingan duniawi, jin juga ada gitu kan. Jin juga banyak maksudnya gitu kan. Jadi mereka masuk ke alam manusia ini bertujuan untuk mencari kehidupan juga katanya gitu kan. Kayak misalkan begini, nanti ketemu dengan dukun gitu kan, sama dukun dikasih makanan kemenyan atau misalkan darah ayam gitu kan dan lain sebagainya, sehingga ada kontrak dengan orang tersebut, dengan dukun tersebut, sehingga si jin tersebut mau disuruh-suruh oleh dukun untuk menyakiti orang lain gitu kan. Makanya kan saya cerna nih dari pengkajian-pengkajian yang pernah saya pesantren di alam jin itu, di alam jin Islam itu, memang benar gitu kan. Seperti pengkajian istighfar itu, di dalam isi istighfar itu apa gitu kan. Makanya kan saya pernah bilang kepada sahabat, jangan sesekali kita mewiridkan kalimah-kalimah yang bertujuan tidak baik gitu, dimanipulasi oleh jin gitu kan. Misalkan begini, kalau saya mengaurodkan atau mewiridkan ayat kursi misalkan, Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la naum. Nah, imajinasi saya di saat membaca Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, harusnya imajinasinya ke ayat tersebut. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah tidak ada selain Dia. Gitu kan? Tidak ada selain Dia yang maha hidup dan terus menerus mengurus makhluknya gitu kan. Harusnya imajinasinya ke sana gitu kan. Terus hati kita muncul, hati kita hadir di hadapan, lebih dekat lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang salahnya yang kita kaji, maksudnya yang kita baca ayat-ayat Al-Qur'an tetapi imajinasinya kepada yang lain. Imajinasinya kepada misalkan kepada kesaktian, kekayaan, otomatis jin-jin tersebut akan masuk gitu, akan masuk energinya kepada orang yang mewiridkan ayat yang imajinasinya kemana-mana gitu sahabat. Makanya saya pikir ya alhamdulillah itu pengkajian yang luar biasa selama saya mesantren di alam gaib tersebut gitu kan. Pokoknya intinya di situ ada banyak cerita-cerita lah seperti yang tadi ya, teman-teman kawan-kawan jin Islam itu memberikan rahasia-rahasia sebetulnya jin-jin yang masuk ke alam manusia itu bertujuannya apa, ciri-cirinya seperti apa gitu kan. Dan mereka juga kan yang masuk ke alam manusia itu tidak sembarangan, yang tadi saya bilang gitu kan, tidak sembarangan. Tidak sembarangan itu jin itu sama, di sana juga ada sekolah gitu kan, ada pesantren, ada juga perguruan perdukunan gitu kan. Kalau itu sih saya tidak tahu kenapa seperti itu. Yang intinya yang saya lihat seperti itu gitu. Jadi bukan intinya saya merasa so tahu sahabat ya, memang intinya yang saya alami itu gitu loh. Jadi ada yang sekolah, ada yang belajar sihir dan lain sebagainya gitu kan, banyak lah gitu. Banyak, makanya kan yang masuk ke alam manusia itu bukan jin sembarangan gitu loh. Ya seperti beginilah. Misalkan kalau kita lihat ikan kan, ikan itu kan di dalam air ya, di dalam air. Nah, kalau ikan dia tinggalnya di darat atau masuk ke darat, dia mati. Dia mati gitu loh. Makanya kan ikan istilahnya tidak bisa ke darat, dan bukan ikan sembarangan yang bisa masuk ke darat gitu kan. Ya seperti beginilah, seperti ulat ya. Ulat itu dia tidak secepat
tidak secepat inilah, tidak secepat ular gitu kan, ininya larinya ulat itu. Makanya kan ulat tersebut kalau misalkan dia ingin melewati air, dia itu kesulitan. Jadi bukan ulat biasa yang bisa melewati air tersebut. Ya ulat itu kan harus tirakat dulu. Setelah ulat itu tirakat selama misalkan 41 hari 41 malam, akhirnya badannya ditutupin oleh kepompong kan, jadi kepompong, terus dia mengeluarkan sayap sehingga ulat tersebut jadi kupu-kupu gitu, sehingga melewati sungai itu dia bisa. Nah, itu yang saya kaji, manusia itu lebih daripada itu. Karena manusia lebih sempurna. Ya seperti beginilah. Kita lihat ular ya. Ular kalau dia makan seperti ular kobra itu sudah makan dia masuk ke lubangnya. Dia tirakat, tidak makan lagi gitu loh. Tidak makan lagi, setelah keluar dia punya bisa. Setelah dia keluar dari lubangnya setelah tirakat dia punya bisa gitu loh. Sekali dia nyembur orang bisa mati, itu ular kobra kan gitu. Nah manusia itu lebih daripada itu, yang intinya tirakat di situ kan, tirakat gitu kan. Memang di alam gaib itu waktu saya pesantren ya seperti tirakat juga dibahas gitu. Jadi ilmu dari sana itu luar biasa juga gitu kan, seperti urusan tirakat. Ya tirakat itu apa sih? Ya tirakat itu kita harus berani sakit itu bagaimana ya. Jadi tirakat itu harus berani sakit, jadi meninggalkan sementara waktu hal-hal yang kita sukai gitu loh. Seperti misalkan kita sukanya makan banyak, ya kurangi lah gitu. Terus kita sukanya tidur banyak gitu kan, tidur lama malam gitu kan, banyak tidur, ya kita kurangi tidurnya gitu kan. Jadi belajar untuk mengurangi makan dan mengurangi tidur gitu kan. Jadi itu sahabat, pengalaman saya di alam gaib itu pesantren itu selama 2 tahun kurang lebih ya, setiap malam itu saya dijemput ke sana. Sampai saya punya banyak teman-teman di sana, punya banyak sahabat-sahabat. Awal mulanya saya takut, ya ternyata semakin kesini saya nggak takut gitu kan. Jadi maknanya sangat luar biasa lah gitu kan, sangat luar biasa. Jadi yang pada akhirnya tidak ada yang perlu ditakuti, Nah pertanyaannya, kok bisa sih pesantren ke alam gaib gitu kan? Pesantren di alam gaib setiap malam itu seperti ada episode-episodenya. Jadi terus gitu kan, bersambung gitu kan. Tetapi dalam 1 minggu itu memang tidak full semua gitu, itu ada istirahatnya selama 1 malam gitu kan. Ya besoknya lanjut lagi. Jadi pengkajian kemarin, nah pas saya mimpi lagi itu dilanjut pengkajiannya dilanjut gitu kan. Nah pertanyaannya, kok bisa sih pesantren di alam gaib gitu kan? Saya tidak percaya gitu kan. Misalkan sahabat, lah jangankan sahabat, saya juga nggak tahu kenapa itu terjadi gitu kan. Yang intinya saya mah la haula wala quwata illa billah aja gitu kan. Itu saya tidak punya daya, tidak punya kekuatan apapun, ya saya berserah aja sama Allah gitu. Mau diapain ya silakan, terserah Allah gitu. Berarti kalau sudah terserah Allah ya, kalau Allah nyuruh misalkan jin untuk nemenin kita gitu kan, ya itu hak Allah gitu. Yang salahnya begini, kita tidak berserah kepada Allah. Yang salahnya kita berserah kepada ilmu gitu kan. Berserah kepada ilmu yang pada akhirnya ilmu itu menjadi Tuhan kita. Berserah kepada jin yang akhirnya jin tersebut jadi Tuhan kita. Berserah kepada uang yang akhirnya uang itu jadi Tuhan kita. Jadi bagaimana caranya mereka jadi anak buah kita? Ya yang harus kita takuti hanya Allah gitu. Kita harus menyerahkan semuanya kepada Allah. Ya kalau Allah nyuruh jin, ya itu hak Allah, bukan hak saya gitu kan. Yang intinya saya hanya berserah kepada Allah gitu sahabat. Jadi kalau di antara sahabat ada yang memang tidak percaya kepada sejarah saya pernah mati suri, pernah masuk ke alam jin Islam gitu kan, pesantren, tidak percaya misalkan,
ya itu mah nggak apa-apa, nggak apa-apa. Ya jangankan sahabat yang tidak percaya, sampai saat ini juga saya memang percaya dan tidak percaya, tetapi ilmu dari sana memang sudah saya bawa gitu kan, sudah saya rasakan juga gitu, dan saya masih hafal juga gitu kan. Nah jadi di alam itu namanya pokoknya alam jin itu kalau tidak salah itu alam jin ajrak, alam jin ajrak. Jadi saya baru tahu ternyata sahabat, perbedaan antara jin Islam dan jin kafir gitu kan. Jadi bukan begini nih, bukan misalkan jin Islam agamanya Islam gitu kan, jin kafir agamanya agama lain, bukan gitu kan. Jadi jin Islam itu antara perbedaan jin Islam dengan jin kafir. Ya kalau jin Islam sih dia tuh jinnya baik gitu kan. Kalau misalkan dia memang baca istighfar, istighfarnya dijalani. Kalau misalkan dia baca bismillahirrohmanirrohim, bismillahirrohmanirrohim ya dijalani. Intinya beginilah yang diajarkan itu, kalau misalkan kita istighfar, baca istighfar, berarti di dalam kehidupan sehari-hari kita harus bisa istighfar berjalan gitu kan. Itu. Nah jadi karena ini memang ceritanya memang mesantren di alam gaib, jadi cerita saya kebanyakan tentang pengetahuan agama gitu ya sahabat. Jadi itu memang antara jin Islam dengan jin kafir. Kalau jin Islamnya begitu, jin Islam begitu yang diajarkannya gitu kan, harus taat kepada Allah gitu kan, harus taat kepada sunnah Rasulullah gitu kan, harus baik kepada orang tua, harus baik kepada sesama gitu kan. Tetapi kalau jin kafir mah bukan begitu. Jin kafirnya itu semaunya dia aja gitu kan, semaunya dia aja gitu kan, sedikit-sedikit misalkan menyakiti orang lain gitu kan dan lain sebagainya. Terus dia juga mau disuruh-suruh dukun untuk nyantet orang gitu, untuk nyakitin orang. Itu jin kafir namanya. Karena yang namanya kafir itu kalau di dalam diri kita ya, di dalam diri kita itu adalah hawa nafsu gitu kan. Jadi yang namanya hawa nafsu itu atau kafir itu harus dimasukkan kepada Islam gitu. Hawa nafsu kita ini harus kita Islamkan gitu kan. Jangan sampai dia jadi kafir. Kalau kafir kan keluar dari aturan-aturan Allah Subhanahu wa taala dan sunnah Rasulullah gitu kan. Jadi kafirin ini, hawa nafsu ini harus kita masukkan kepada Islam gitu. Hawa nafsunya harus dikendalikan, maksudnya begitu. Nah jadi itu sahabat, itu kejadiannya itu 2017 sampai 2019 kurang lebih itu. Karena saya mesantren di alam gaib itu karena tiap malam ya, tiap malam dari jam 1 itu bangun itu kalau misalkan saya ngaji di sana gitu kan, dijemput ngaji, jemput ngaji gitu kan. Itu tiba-tiba kalau misalnya selesai pengkajian, saya tuh dikasih air minum di sana. Dan air minum tersebut yang anehnya kalau saya minum di sana tuh gelasnya itu pada kecil-kecil begini nih. Pokoknya sebesar inilah, kecil kayak seloki gitu ya. Kecil begini saya minum. Nah, setiap saya minum tuh badan saya tuh ngerasa dingin gitu, dingin seger, terus airnya tuh agak wangi. Dan kalau misalkan saya sudah minum itu saya langsung bangun, dan terbangun itu kadang-kadang sebelum sholat subuh, dan kadang-kadang pas lagi azan saya bangun gitu kan, dari tidur saya bangun gitu kan. Nah itu selama pokoknya kurang lebih 2 tahun begitu, 2 tahun begitu. Makanya kan pernah di season kemarin ya, segmen kemarin di video saya pernah bercerita kepada sahabat di video kemarin kan. Jadi yang dinamakan jin itu tidak semua jahat. Misalkan begini, kita ngelihat jin tersebut berbulu, itu belum tentu jahat, Terus juga kita melihat misalkan jin itu pakai pakai peci kayak saya misalkan begini, itu belum tentu baik, hatinya belum tentu baik gitu kan. Jadi itu sahabat. Nah terus juga di sana juga kayak misalkan kita pakai peci begini nih, peci begini juga dibahas gitu loh. Karena di sana pakai ikat ya, kayak ada ikat nih, katanya nih kamu pakai peci
Saya dikasih peci di sana. Apa namanya, peci atau songkok ya. Jadi peci ini apa katanya, kamu kenapa pakai peci katanya begitu. Saya bilang ya ini untuk ngelindungin apa namanya, nutupin rambut. Saya bilang bukan, katanya tujuannya bukan itu sebetulnya. Kamu harus bisa mengkaji katanya. Jadi ternyata pengkajiannya kita pakai peci gini, ini simbol gitu. Jadi simbol peci ini harus mengikat pikiran kita. Jadi pikiran ini kan harus diikat oleh peci ini. Kalau misalkan sholat kita Allahu Akbar. Nah pikiran ini karena kita pakai peci jangan sampai kemana-mana gitu loh. Misalkan Allahu Akbar, ingat warung, ingat cewek, misalkan ingat kerjaan dan lain sebagainya. Lah kalau itu bukan sholat namanya katanya. Jadi tujuannya pakai peci, pikiran ini harus diikat benar-benar katanya gitu kan. Jadi kemanapun ini harus diikat benar-benar gitu kan. Pengkajiannya begitu. Makanya kalau misalkan kita ketemu nih atau ke tempat-tempat angker misalkan, itu pikiran kita ini yang menakuti kita, itu pikiran ini gitu kan. Imajinasi ini, halusinasi itu. Makanya kita takut kepada tempat-tempat angker gitu kan. Itu halusinasi, makanya dia harus pakai peci. Maksud pakai peci itu ya intinya kepala ini harus diikat, pikiran ini harus diikat, jangan sampai kemana-mana gitu sahabat. Nah itulah pengalaman saya selama 2 tahun kurang lebih ya, saya mesantren di alam gaib gitu sahabat. Nah ini juga saya belum membuat konten-konten yang explore keluar ya. Rencananya untuk beberapa hari berikutnya saya akan berangkat ke tempat lain, mencari tempat-tempat ini yang memang banyak request juga dari sahabat-sahabat yang datang ke saya, datang gitu ya, untuk membuka rahasia-rahasia ada apa sih di tempat angker tersebut, sehingga banyak orang yang di ini katanya yang dijailin oleh makhluk-makhluk astral katanya begitu kan. Jadi insya Allah untuk beberapa hari ke depan saya akan berangkat ke tempat tersebut untuk sekalian membuat konten gitu ya, sekaligus untuk menghibur sahabat-sahabatku semua dimanapun berada gitu kan. Dan semoga bisa bermanfaat untuk sahabat semua. Pokoknya saya mohon doanya dari sahabat semua gitu, karena selain daripada sahabat semua, keluarga saya semua, saya tidak akan pernah jadi apapun gitu. Jadi saya perlu dukungan yang ridho ikhlas dari sahabat semua. Jadi terus dukung saya dengan subscribe, like, comment, and share. Ya mungkin itu saya sahabat. Terima kasih banyak yang sudah nonton channel saya, yang sudah dukung, yang sudah support channel saya. Saya pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.